yang membaca tanpa pisau analisis. Bahkan sekelas dokter seperti Pak Fahru Roji, pengurus PBNU saja mengutip kitab ini dengan menyatakan, ini kitab abad 5 Hijriah. Padahal sebagian isinya adalah tambahan ulama abad ke-14 Hijriah. Maktab Daimi Robitoh Alawiyah saja masih menjadikan kitab ini hujah ketika menjawab penulis yang tentu dengan mudah dapat penulis patahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat, sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Menjawab 7 pertanyaan Gus Rumel, penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Gus Rumel bertanya, naskah apa yang diinterpolasi di sana sini? Yang pertama adalah interpolasi yang terjadi pada manuskrip kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam yang ditulis oleh Abul Muammar Yahya bin Muhammad bin Toba yang wafat 478 Hijriah. Manuskrip kitab itu ditahqiq dan dicetak oleh Yusuf Jamalul Lail, seorang Ba'alwi. Lihat bagaimana di halaman 167 dan 169 ia menulis anak Ahmad bin Isa menjadi 4 dengan menambahkan nama Abdullah. Jelas nama Abdullah ini adalah interpolasi. Dari mana mengetahuinya? Dari proposisi selanjutnya, yaitu bahwa nama Abdullah ini dikenal juga dengan nama Ubaidillah karena ketawaduannya. Sebagaimana diketahui, narasi bahwa Abdullah mengganti nama menjadi Ubaidillah karena ketawaduannya adalah narasi yang baru muncul di abad ke-9 Hijriah. Yaitu ketika Ali Asyakron menulisnya dalam kitab Al-Burqatul Musyikoh. Jelas sekali bahwa salah satu dari penyalin atau pentahqiq menginterpolasi naskah asli kitab Abnaul Imam tersebut. Jika Gus Rumel mengatakan bahwa mungkin saja Yusuf Jamalul Lail mendapatkan manuskrip itu sudah seperti itu dari salinan Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi yang wafat 1350 Hijriah. Sebagai mu'alik, penambah catatan yang terakhir sebelum naskah ia dapatkan, betul sekali penulis belum menuduh Yusuf Jamalul Lail yang menginterpolasi. Kemungkinan yang menginterpolasi adalah ketiga mu'alik lainnya itu ada. Sebagaimana kemungkinan yang menginterpolasi itu Yusuf Jamalul Lail sangat besar juga. Tetapi seyogyanya Yusuf Jamalul Lail ketika mencetak kitab ini tidak mengatasnamakan Ibnu Toba yang hidup di abad 5 Hijriah sebagai pengarang. Karena sesuai pengakuannya dalam muqaddimah bahwa kitab ini sudah ada penambahan di sana sini oleh para mu'alik. Mungkin Gus Rumel bertanya, apakah penulis punya manuskrip asli kitab Abnaul Imam? Untuk kasus kitab ini tidak perlu syahid manuskrip asli karena interpolasi itu sudah diakui dalam muqaddimah. Tetapi masyarakat kita terkadang malas membaca muqaddimah dan langsung mencari objek yang ingin ia cari. Akhirnya ia terjebak
oleh sebuah narasi yang ada di suatu kitab yang difahami salah karena tidak sesuai dengan tuntunan penjelasan yang terdapat di mukodimah kitab atau mukodimah kitab tersebut. Judul yang besar dalam versi cetak yang mengesankan kitab tersebut karya Ibnu Toba dapat mengecoh pembaca awam yang membaca tanpa pisau analisis. Bahkan sekelas doktor seperti Pak Fahru Roji, pengurus PBNU saja mengutip kitab ini dengan menyatakan, ini kitab abad 5 Hijriah. Padahal sebagian isinya adalah tambahan ulama abad ke-14 Hijriah. Maktab Daimi Robitoh Alawiyah saja masih menjadikan kitab ini hujah ketika menjawab penulis yang tentu dengan mudah dapat penulis patahkan. Contoh yang kedua adalah interpolasi yang terjadi pada kitab Al-Baha fi Tarikh Hadromaut karya Ibnu Hisan wafat 818 Hijriah. Bagaimana modusnya? Begini, lihat di halaman 125 terdapat kalimat begini, pada tahun 652 Hijriah telah wafat Muhammad bin Ali Alwi atau Faqih Muqaddam di akhir suatu malam dari tahun tersebut. Kalimat ini sepintas mengesankan bahwa kematian Faqih Muqaddam dicatat dalam buku sejarah yang ditulis bukan oleh kalangan Ba'alwi itu. Tetapi jika diperhatikan seksama di sana ada dua buah angka footnote. Angka pertama setelah dibaca di footnote-nya berbunyi bahwa naskahnya berlubang. Artinya kalimat dalam manuskrip itu sebenarnya tidak bisa dibaca. Angka footnote kedua menunjukkan bahwa kalimat dalam versi cetak itu diambil dari kitab Al-Hurur 960 Hijriah dan Al-Mashro'ur-Rawi wafat 1093 Hijriah, abad 10 dan 11 Hijriah, yang keduanya karya Ba'alwi. Jadi kalimat di atas yang menunjukkan bahwa kematian Faqih Muqaddam dicatat dalam kitab Ibnu Hisan itu sebenarnya hanya perkiraan saja. Karena dalam manuskrip aslinya nama Faqih Muqaddam tidak tercatat. Catatan itu diambil dari kitab lainnya yaitu kitab Al-Hurur dan Al-Mashro'ur-Rawi. Kita bisa menilai moral ilmiah Abdullah Al-Habsyi ini, mentahqiq suatu manuskrip dengan menginterpolasi isinya. Jika pembaca tidak mempunyai kejelian dalam membaca, maka akan terkesan bahwa kalimah yang menyatakan bahwa Faqih Muqaddam itu kematiannya tercatat oleh kitab non-Ba'alwi itu benar. Padahal kalimat itu tidak ada dalam manuskrip aslinya. Walau interpolasi itu diakui, seharusnya itu cukup ditulis di catatan kaki. Tidak perlu kalimat itu ditulis di dalam kitab yang mengesankan bahwa kalimat itu bagian dari manuskrip aslinya. Pertanyaan pertama, keempat, dan keenam, Gus Rumel tentang naskah apa yang diinterpolasi, siapa pelakunya, dan apa buktinya sudah penulis jawab. Naskah Abnaul Imam dan Al-Baha, pelakunya Yusuf Jamalul Lail dan Abdullah Al-Habsyi. Buktinya ada contoh di atas, sedangkan waktunya adalah waktu di mana kedua naskah itu dicetak. Penulis kira contoh interpolasi itu cukup dua saja, walau sebenarnya pola semacam itu sepertinya bagian dominan dari gaya pentahkikan sejarawan Ba'alwi dalam mempertahankan nasabnya. Tuh. Pertanyaan Gus Rumel yang kedua adalah naskah apa yang disembunyikan? Naskah yang disembunyikan adalah naskah dari kitab Tahdhibul Ansab dan Al-Majdi yang dikutip oleh Alwi bin Thohir Al-Haddad dalam Uqudul Almas. Tetapi manuskrip itu tidak ia sampaikan ke publik atau tidak ia cetak. Padahal ia telah mempunyainya atau mengetahui keberadaannya sejak tahun
1960-an. Kenapa manuskrip itu disembunyikan, tidak disampaikan ke publik atau tidak ia cetak? Jawabannya karena dalam kitab Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili itu menyebut nama Ahmad bin Isa, tetapi tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Walaupun Alwi bin Thohir Al-Haddad tidak mencetaknya, tetapi alhamdulillah akhirnya ada ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Kazim menemukan manuskrip itu lalu mentahqiq dan mencetaknya pada tahun 1989 atau setelah sekitar 29 tahun pasca penemuan Alwi bin Thohir. Dan ternyata apa yang dikutip oleh Alwi bin Thohir dalam Uqudul Almas dari manuskrip Tahdzibul Ansab itu isinya bertolak belakang dengan yang ditemukan oleh Muhammad Al-Kazim. Dalam Uqudul Almas halaman 11, Alwi bin Thohir menyatakan bahwa Ubaidili tidak menyebut Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat. Ternyata dalam kitab yang dicetak oleh Muhammad Al-Kazim itu disebut bahwa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat. Lihat Tahdzibul Ansab halaman 176. Menurut penulis, Alwi bin Thohir bukan hanya menyembunyikan manuskrip itu, tetapi juga memanipulasi kutipan manuskrip tersebut. Begitu juga dengan kitab Al-Majdi yang dikutip Alwi bin Thohir. Manuskrip ini ia temukan tahun 1960-an. Ia kutip manuskrip ini dalam Uqudul Almas, namun tidak ia cetak. Manuskrip ini sepertinya ia sembunyikan. Tapi alhamdulillah lagi, akhirnya ada ulama yang menemukannya. Ia bernama Ahmad Mahdawi Ad-Damigani. Pada tahun 1987, kemudian ia tahqiq dan cetak dan diterbitkan oleh Maktabah Al-Mar'ashi tahun 1422 Hijriah. Hal yang menarik juga bahwa kutipan Alwi bin Thohir dari Al-Majdi dalam kitabnya Uqudul Almas ternyata tidak sesuai dengan isi manuskripnya. Untuk mempertahankan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir, orang yang hijrah, artinya Al-Muhajir itu, Alwi bin Thohir mereduksi setiap ulama yang menulis Ahmad bin Isa bergelar Al-Abah atau An-Nafat. Dalam kasus kitab Al-Majdi, Alwi berusaha menggiring pembaca bahwa yang disebut An-Nafat oleh kitab Al-Majdi itu bukan Ahmad bin Isa, tetapi cucunya yang bernama Abul Qasim bin Al-Hasan. Hal itu dilakukan dengan cara merubah huruf mim menjadi huruf ba. Padahal jelas sekali di dalam kitab Al-Majdi disebut bahwa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat. Lihat Al-Majdi halaman 337 dan Uqudul Almas juz 2 halaman 15. Mengenai pertanyaan ketiga Gus Rumel tentang naskah apa yang dimusnahkan, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan menelusuri kemungkinan itu penting untuk mengukur suatu peluang. Jika suatu kejadian berkali-kali terulang, maka ia akan menunjukkan pola-pola tertentu yang dapat dipelajari dan diprediksi. Mungkin itu bukan seandainya ia lahir dari pengamatan pola yang cenderung terjadi berdasarkan pola yang sama yang sudah terjadi dalam kejadian lain. Pertanyaan terakhir Gus Rumel adalah naskah apa yang penulis punya? Penulis punya banyak naskah tentang nasab Ba'alwi. Juga di lemari penulis saat ini, penulis mempunyai 40 kitab nasab dan sejarah Ba'alwi dalam versi cetak, bukan hasil print out. Untuk kitab Al-Burqah saja penulis mempunyai 1 kitab versi cetak dan 2 versi manuskrip dari penyalin yang berbeda. Kendati demikian, penulis tidak pernah membebani siapapun untuk mensawer penulis atau mengeluh tentang beratnya mendapatkan semua itu.
Pengkajian ini keinginan sendiri untuk membersihkan penyusup yang tidak bertanggung jawab dalam nasab mulia kekasih penulis, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dan untuk apa yang ingin penulis lakukan dengan senang hati itu. Penulis tidak akan membebani siapapun untuk ikut bertanggung jawab akan konsekuensinya. Catatan terakhir, kedustaan Paulus memalsukan ajaran Nabi Isa alaihissalam tidak lebih dari atau sekitar 550 tahun. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membuka tabir kepalsuan ajaran Paulus bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Tahun ini adalah tahun ke-550 dari mulai Pak Alwi mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW di tahun 895 Hijriah. Angka 550 itu sama dengan jarak kesunyian sejarahnya sampai Ahmad bin Isa. Ini bukan kebetulan. Penulis kira Allah tidak akan memberikan waktu lebih lama untuk Ba'alwi dari waktu yang Allah berikan untuk Paulus. Wallahu a'lam. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.